wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal pertemuan ketiga di mata kuliah Public Speaking. Nah, di sini kita bakal ngebahas pengantar, dasar-dasar dan manfaat dari public speaking. Baik, yang pertama itu ada pengantar public speaking. Jadi, public speaking atau berkomunikasi di depan umum dengan lisan adalah bentuk komunikasi seseorang dalam menyampaikan pesan, informasi kepada audiensi. Baik, materi yang kedua adalah dasar-dasar public speaking. Yang pertama ada analisis audiensi. Nah, di dalam proses analisis audiensi ini teman-teman, kita memahami siapa pendengar kita sebelumnya, penyampaian pendengar kita sebelum kita menyampaikan pesan gitu. Misalkan kayak anak kecil, misalnya kita mau public speaking atau kita mau presentasi di lingkungan sekolah TK. Nah, itu kita menyesuaikan nih, harus apa ya yang harus kita siapkan, misalkan cara bermain sama anak kecil kayak gimana, dan pokoknya kita harus bisa menyesuaikan itu. Tujuannya buat apa sih teman-teman? Tujuannya agar materi, bahasa, dan cara penyampaian yang kita sampaikan tuh sesuai dengan kebutuhan dan kondisi audiensi, sehingga pesan yang kita sampaikan tuh lebih mudah dipahami dan diterima. Misalkan dalam suatu pertemuan, misalkan kita jadi MC, kita gimana cara kita menganalisis dulu nih, itu siapa aja yang misalkan yang bakal datang, misalkan para pejabat-pejabat yang hadir gitu. Begitupun dengan sekolah-sekolah TK. Misalkan di sekolah TK kita nggak mungkin dong ngomongnya kayak sesama teman lo gue. Jadi kita pakai bahasa yang emang mudah dipahami oleh anak TK tersebut gitu. Contohnya. Yang kedua, ada struktur presentasi yang efektif. Nah, struktur presentasi yang efektif itu seperti apa sih teman-teman? Nah, struktur presentasi yang efektif itu adalah struktur penyampaian materi yang baik dan juga membantu presentasi menjadi lebih jelas, menarik, dan tidak membingungkan. Misalkan kayak kita tuh ada isi pembukaan, isi penutup. Nah, di dalam pembukaan tuh misalkan itu udah terstruktur nih. Di dalam pembukaan itu kita bakal ada ice breaking sekali misalkan, terus isinya biar lebih bahasanya biar lebih jelas, biar lebih terstruktur gitu, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ketiga ada penggunaan bahasa yang efektif. Nah, dari penggunaan cara bahasa yang efektif ini teman-teman sangat berpengaruh sekali kepada hasil yang bakal kita sampaikan. Misalkan cara penggunaan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiensi sendiri. Nah, saat berbicara atau presentasi itu teman-teman, kayak misalkan nggak terlalu bertele-tele, tapi cara penyampaian bahasa yang kita sampaikan tuh lebih jelas, lebih mudah gitu dipahami oleh audiensi. Selanjutnya ada pengelolaan waktu yang baik. Nah, pengelolaan waktu yang baik itu bisa membuat presentasi lebih teratur, tidak terburu-buru, dan semua materi yang dapat disampaikan dengan efektif. Nah, pengelolaan waktu misalkan biasanya sebelum kita melakukan untuk tampil untuk speaker gitu teman-teman, kita biasanya dikasih waktu nih, misalkan 30 menit. Nah, kita manfaatkan waktu 30 menit, misalkan 5 menitnya untuk pembukaan misalkan. Nah, 15 menitnya buat isi, dan 10 menitnya untuk penutupan. Entah di situ di pembukaan itu ada ice breaking, ada yang lain-lainnya juga. Nah, selanjutnya ada penggunaan bahasa tubuh. Gimana sih penggunaan bahasa tubuh? Nah, biasanya yang biasa dipakai oleh public speaking handal itu, penggunaan bahasa tubuh tuh kita tuh di depan audiensi itu tidak kaku teman-teman, tidak terpaku kayak tidak stuck di dalam di satu tempat. Jadi kita ada berbicara kayak, oke, baik teman-teman, jadi seperti ini kontak, termasuk juga kontak mata teman-teman. Kontak mata itu pada saat
kita menjelaskan atau mempresentasikan sesuatu itu sangat penting banget teman-teman. Dan juga penggunaan bahasa tubuh juga. Dan tidak kita tuh nggak stuck di kayak diem aja gitu, nggak. Tapi kita kayak misalkan jalan ke sini, memperhatikan ini, memperhatikan itu gitu, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya ada konsistensi dalam suara. Kan kita nggak mungkin ya teman-teman kalau misalkan menjadi speaker suaranya kayak oke, baik teman-teman. Itu tidak akan membuat orang yang mendengar kita menjadi speaker tuh lebih aduh ngantuk deh, nggak mau dengar. Nah, jadinya suara itu lebih lantang gitu teman-teman, kayak halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti itu. Dan penggunaan suara tuh yang lebih jelas biar audiens itu atau para pendengar tuh bisa lebih jelas dan memahami apa yang kita sampaikan. Nah, yang selanjutnya ada pemilihan dan pengaturan visual. Misalkan kita mau mempresentasikan contohnya pakai PPT, pakai gambar-gambar seperti itu. Nah, yang terakhir ada penggunaan hikmah dan retorika. Public speaking itu bukan hanya tentang penyampaian fakta teman-teman, dan juga melibatkan dan juga di dalam public speaking juga ada manfaatnya, ada hikmahnya gitu. Manfaat dari yang kita sampaikan tuh apa sih gitu tuh. Jadi nggak cuma asal kayak ngucap, tapi di dalamnya tuh ada maknanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat public speaking. Selanjutnya ada manfaat-manfaat public speaking. Nah, yang pertama, manfaat public speaking itu adalah meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Meningkatkan kepercayaan diri teman. Kenapa kita meningkatkan kepercayaan diri? Dengan kita berlatih public speaking, kepercayaan diri kita menjadi lebih kuat gitu. Yang tadinya emang awal-awal tuh kayak aduh gimana ya, nggak bisa, gugup sama. Tapi dengan kita terus berlatih public speaking ya teman-teman, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, yang kedua melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Jadi kita lebih kayak di dalam berlatih public speaking tuh kita jadi lebih pikir nih, oh gimana ya ntar membayangkan apa yang akan terjadi di lapangan gitu sebelum kita terjun ke lapangan sendiri. Dan juga manfaatnya itu ada meningkatkan keterampilan komunikasi teman-teman. Jadi meningkatkan keterampilan komunikasi itu di dalam public speaking itu sangat bagus dan baik banget teman-teman. Yang pertama, kita jadi lebih banyak berbicaranya, jadi lebih gimana ya, lebih bisa mengolah kata-kata gitu teman-teman. Dan juga memperluas peluang karir. Jadi public speaking ini bukan semata-mata hanya berbicara di depan umum teman-teman, tapi public speaking ini juga bisa membawa peluang untuk kita gitu. Peluang misalkan kita lebih banyak dipanggil untuk menjadi MC, menjadi moderator, atau menjadi yang lainnya juga, menjadi pemateri bisa teman-teman. Terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Jadi kita menjadi lebih berani, menjadi lebih pede untuk bisa tampil di depan umum. Dan juga membangun personal branding yang baik. Membangun personal branding itu menurut aku dalam public speaking itu sangat penting. Dengan personal branding kita yang bagus, pasti itu juga bisa memperluas peluang karir kita sendiri. Dan juga melatih mengendalikan emosi. Jadi kan kita kalau misalnya ngomong kayak cos gitu tuh ya. Kalau misalkan dalam public speaking itu kita bisa melatih pengendalian emosi. Misalkan kayak kalau misalkan gak ada yang dengerin kita saat berbicara, jadi kita besarkan lagi suaranya gitu. Jadi public speaking itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Dan juga
ya, dan banyak sekali manfaatnya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.